Di sini waktunya kita keluar buah. Saudara dirugikan. Apa buah yang keluar? Benci, marah. Kita akan seperti pohon ara tadi. Cuman daun aja keluar. Dendam, cuman daun aja keluar. Nah, kalau nama Elohim itu nama satu kesatuan. Kayak satu telunjuk tapi ada 3. Kalau El saja itu 1. Ya? El Shaddai, El Gibor, El ini, El itu. Salah satu nama Tuhan itu dalam, saudara bisa lihat dalam buku yang saya jual, ya, Rambu Rimba Rambo apa Remah-remah Roti. Ada 41 nama Yehova, nama Yahweh. Salah satunya Tuhan Maha Pengampun. Miha 7 ayat 18. Jadi nggak jadi ini terakhirnya tadi. Miha 7 ayat 18. Yang susah ketemunya, buka saja Nahum 1. Kalau saudara buka Nahum, nah ini Miha 7 ayat 18 di depan saudara bisa baca. 2, 3. Siapakah Elohim? Allahnya ganti Elohim. Siapakah Elohim seperti yang stop? Kenapa Miha tidak bilang siapakah Elohim seperti engkau yang dahsyat, yang berkuasa, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Itu bukan buahnya Elohim. Walaupun benar. Yang membuat orang miskin jadi kaya. Dia berkuasa, tapi bukan buahnya dia. Siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa? Maka orang yang mengampuni itu berkarakter Tuhan. Amin, amin. Susah loh ngampuni itu. Ya, susah. Kalau saudara membenci seseorang, orang itu menjajah saudara. Saudara makan, muka dia kelihatan. Saudara makan durian, ada muka dia di durian. Saudara makan nasi goreng, ada di dekat ceplok telur, ada muka dia. Saudara lagi naik mobil, di kaca spion ada dia. Saudara lagi nyisir rambut, di kaca ada muka dia. Saudara lagi tidur, di atas. Udah gak pakai langit-langit lagi sekarang rumah sekarang. Di atas kelambu ada mata dia. Saudara ke WC, di lubang WC ada muka dia. Di mana saja saudara lihat ada muka dia. Karena saudara benci sekali. Betul apa betul? Betul, karena saudara pernah melihat wajah itu kan. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengampuni, bebas. Ini buah jual juta. Ini buah, ini orang Kristen harus mengampuni loh. Nggak ada jalan lain, harus mengampuni. Hebatnya nih. Siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa? Dan yang nah, kata memaafkan ini tidak tepat. Kalau lihat bahasa Inggrisnya, coba lihat. Bahasa Inggrisnya. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by. Kalau bahasa New King James Version,
Passover. Coba bilang Passover. Passover itu dalam bahasa Ibrani Pesak, artinya Paskah. Saudara berdosa, saudara jahat, saudara apa? Tapi waktu Paskah pertama, ketika Tuhan malaikat El-Maut lihat di pintu itu ada tanda darah, di jenang pintu dan di ambang pintu ada tanda darah, siapa aja di dalam rumah itu aman. Karena malaikat El-Maut melewatkan. Nah, Indonesia memakai kata memaafkan. Dalam bahasa Ibrani Pesak, Paskah, melewatkan. Sebetulnya kita harus dihukum. Tapi karena Tuhan, Dia melewatkan. Hukuman itu dari kita. Maka buah jol juta yang terhebat itu pengampunan. Orang yang tidak ada dendam meninggalnya gampang. Tenang. Itu Ibu Vivi 92 tahun. Tenang. Dia kirim BBM. Yeremia 17 ayat 5. Jangan sandar manusia, sandar sama Tuhan, sama anak-anaknya. Firman Allah yang dia kirim. Pulang. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Berikut 19. Biarlah ia kembali sama-sama. Kata menyayangi kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. He will have compassion. Belas kasihan. Ulangi. Belas kasihan. Upon us he will subdue. Dia akan menghilangkan, menguasai our iniquities. Kejahatan kita dia kuasai sama dia. And thou will cast all their sins. Dia buang semua dosa into the depths of the sea. Coba bahasa Indonesianya lagi. Ayat 19. Dan menghapuskan kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir dasar-dasar laut. Arloji Rolex ada 1 jam yang bisa sampai 4.000 meter. Disebutnya deep sea. Siapa yang mau turun 4.000 meter, 4 kilometer ke lautan? Cari apa di situ? Tapi itu arloji tahan tekanan. Tapi Tuhan buang semua dosa. Orang yang percaya kepada dia, dosanya dibuang ke tubir laut. Saya lagi minta sama Tuhan lagu dari ayat ini. Ya. Supaya ada lagunya ayat ini. Saudara itu mesti sukacita datang di gereja. Karena dosa kita sudah diampuni. Siapa seperti Tuhan yang mengampuni dosa. Dan berbelas kasihan. Menyayangi itu berbelas kasihan. Tahun ini tahun apa? Tahun belas kasihan. Puji Tuhan. Ngomong kiri kanan, mari kita nikmati belas kasihan Tuhan. Lihat kiri kanan, saudara, lihat saya. Lihat kiri kanan, mari kita nikmati belas kasihan Tuhan. Haleluya. Ini buah jol juta. Ini buahnya. Kalau saudara-saudara lihat ada orang buahnya marah, belum murid Yesus. Dendam, benci. Ya, dongkol, jengkel, jengkol. Ya ada belum anak Tuhan. Tapi kalau dia suka mengampuni, ya sudahlah. Ngawayah naken, ya sudah. Ya sudah. Sudah.
Tadi malam saya harus mengunjungi sesama majelis pusat yang mengawinkan anak. Kita masuk di jalannya, tutup jalan. Wih, ternyata bukan hanya haji aja ngawinin anak, jalan ditutup. Pendeta juga ditutup jalan. Nggak bisa masuk mobil. Jadi saya tunggu pestanya. Begitu pestanya kita dibikin di Lemhanas. Ya, begitu saya masuk, ya om, semua jabat tangan, om, hampir terusin, om pimpah, om, semuanya om, saya nggak kenal, aduh, dulu, udah jangan, dulu, om, ada. Terus saya lihat ada orang yang dulu mencelakai saya. Oh, Bro, haleluya, lewat, saya bilang. Lewat, dia mau jabat tangan. Lewat. Lewat saja, haleluya, dosamu sudah diampuni. Lewat, gak usah jabat tangan. Lewat, puji Tuhan, haleluya. Ya, 100 pendeta tabe loh, kita tangannya bawa apa? Oh, bingung, puji Tuhan. Nah, tapi saudara kita punya Yesus. Dan ingat, Yesus itu pengampun dosa. Berbelas kasihan kepada kita. Boleh saya tambah satu lagi? 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur, kata Paulus, kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Berikut. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah, ini hebatnya Tuhan. Orang jahat, orang ganas, orang kejam. Nah, kalau Tuhan udah kasihan, mau apa? Ya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat berikutnya. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berikut. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Berikut. Tetapi justru karena itu, sama-sama, aku, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa loh. Paulus itu menganggap dirinya paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapati hidup yang kekal. Saudara cinta Tuhan Yesus? Pemain musik.